Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Zian di pelajaran tematik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan selalu jaga kesehatannya. Minum air putih yang banyak, makan sayuran, makan buah-buahan, serta minum vitamin. Dan kalau kalian pergi keluar rumah, jangan lupa maskernya dipasang. Dan kalian kalau habis dari luar rumah, masuk dalam rumah, segera cuci tangan atau mandi atau ganti baju agar virus yang ada di tubuh kalian dan dari luar bisa tidak masuk ke rumah. Dan bagi hari ini yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, kita akan belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1, 3, dan 6. Sebelum kita mulai, yuk kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam belajar pada hari ini dan kalian dapat pahala karena sudah belajar pada hari ini. Nah, sekarang saatnya ya kalian menonton videonya Ustazah dan menyimak materi video Ustazah. Silakan. Nah, sekarang kalian perhatikan nih gambar di sini. Ada yang tahu gambar apa? Ya, ini adalah gambar terong. Gambar terong ini pasti sudah pernah kalian lihat di rumah kalian. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, tanamannya pendek. Dia itu pendek ya di situ ya tanamannya ya. Nah, yang kedua daunnya lebar-lebar. Kalian bisa perhatikan juga di situ daunnya lebar-lebar. Dan yang ketiga, kalau sudah tumbuh, kalau sudah jadi, warnanya berwarna ungu. Dan yang keempat, bentuknya memanjang lurus atau memanjang melengkung. Jadi ada yang lurus banget, bentuknya ada yang agak melengkung sedikit. Nah, jadi bentuknya itu disesuaikan dengan tumbuhnya seperti apa. Atau di situ juga ada di gambar ya, seperti lonjong kecil, itu mungkin juga bisa berbentuk seperti itu. Jadi terong. Jadi itu adalah ciri-ciri tanaman terong. Nah, kalian perhatikan nih gambar di sini. Nah, keempat gambar ini adalah karya yang dibuat dengan menggunakan kulit jagung. Ada yang gambar bunga, ada yang karya bunga, ada yang membuat keranjang atau seperti ada yang kaleng seperti itu. Nah, itu menggunakan kulit jagung. Jadi ada menghiasnya dengan kulit jagung. Nah, kalian tahu kulit jagung itu termasuk bahan alam karena kulit jagung itu merupakan tanaman dan tanaman itu adalah berasal dari alam. Jadi kulit jagung adalah bahan alam. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Nah, ini adalah merupakan gambar karya-karya yang dibuat dari bahan buatan. Kalau tadi kulit jagung dari bahan alam, sekarang dari bahan buatan. Bahan buatan itu yang dibuat oleh manusia, yaitu seperti kantong plastik. Kantong plastik kan itu terbuat dari manusia, diolah sama manusia dan dibuat sebuah karya yang menjadi bunga-bunga. Tuh kan bisa lihat yang kotak pertama. Yang kotak kedua yaitu plastisin. Kalau yang bisa dibentuk, kalau yang bahan alamnya itu ada tanah liat. Kalau yang bahan buatan ada plastisin yang juga bisa dibentuk. Nah, yang ketiga ada kardus. Lucu ya, di situ ada kardus bekas, bisa dibuat menjadi tempat sampah kecil kalau kalian ada di kamar. Dan yang keempat dan terakhir yaitu sedotan. Di situ ada kalung yang terbuat dari bahan buatan yaitu sedotan. Jadi sudah tahu ya bahan buatan. Nah, kalian bisa perhatikan ya, di sini sedang berdiskusi. Berdiskusi itu bisa dilaksanakan di sekolah atau dilaksanakan di rumah atau ayah bundanya di kantor-kantornya. Nah, apa sih aturan-aturan saat berdiskusi? Yang pertama, memberikan pendapat dengan jelas dan sopan. Misalkan pendapat itu kalau kalian mempunyai ide, idenya bisa kalian sampaikan tapi harus dengan jelas dan harus dengan sopan. Yang kedua, meminta izin ketika ingin meninggalkan diskusi.
diskusi. Kalian lagi diskusi, terus kalian mau ke toilet, kalian bisa izin terlebih dahulu. Atau kalian ada urusan mau pulang duluan, kalian bisa izin terlebih dahulu dengan teman-temannya. Jangan kalian pergi-pergi saja nggak izin, nggak tahu mau kemana. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, menghargai teman yang ingin memberikan pendapat, atau bisa menghargai ayah, menghargai bunda ya, kalau atau menghargai adik kalau sedang memberikan pendapat. Kalian harus hargai pendapat orang lain. Dengan cara apa? Bisa dengan cara mendengarkan atau mencatat pendapat teman-temannya. Nanti bisa akhirnya kalian bisa simpulkan sama teman-temannya, atau bisa disepakati hasilnya seperti apa. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat sendiri. Misalkan kalian punya pendapat sendiri, terus teman-temannya punya pendapat lain, kan gak mau, pokoknya harus ikutin pendapat aku ya, harus ikutin ide aku, gak boleh harus ikut kemauan aku. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Dan kelima, mengikuti apapun hasil diskusi yang sudah disepakati. Jadi kalian kalau ada sudah diskusi, sudah didiskusikan, sudah iya sepakat kita melakukan ini, nah itu harus dilakukan, harus diikuti. Bukannya kalian gak mau, aku gak mau ikutin, aku gak setuju. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena kalau kalian sudah setuju, kalian sudah sepakat sama teman-temannya atau di keluarga, kalian harus ikuti dan harus laksanakan, maupun di rumah atau di sekolah, sesuai dengan diskusinya di tempat masing-masing. Sekarang kita mulai masuk membandingkan berat benda. Oke, sekarang kita masuk ke soal pertama, yaitu Ustazah mempunyai 2 timbangan. Timbangan yang satu ada terigu 3 kg, dan satu timbangan lagi ada terigu 2 kg. Manakah yang paling berat? Yang mana yang paling berat? Kira-kira? Ya, kita lihat di sini. Yang paling berat, kita lihat satuan beratnya dulu. Di sini ada kilogram, berarti sudah sama? Sudah sama. Kalau sudah sama, kita lihat angkanya. Di sini ada angka berapa? Ada angka 3, di sini ada angka 2. Mana yang paling besar? Ya, sudah pasti angka 3. Jadi yang paling berat adalah timbangan 3 kilogram. Nah, mudah kan? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Kita masuk soal yang kedua. Ustazah punya 2 timbangan lagi. Yang satu ada timbangan gula 4 ons. Yang satu ada timbangan gula 5 Hg. Nah, kalian bisa lihat di sini manakah yang paling berat? Yang paling berat. Nah, kan lihat di sini ada ons, di sini ada Hg. Wah, beda ya, ada yang ons, ada yang Hg. Nah, kalian bukan langsung 5 Hg, bukan, tapi kalian lihat dulu tangganya. Kan masih ingat tangganya? Tangganya itu ons sama Hg ada di mana? Misalkan Ustazah bikin tangganya, ada kilogram, ada Hg atau ons, sama ya lantainya, ada DAG dan ada G. Kita lihat Hg sama ons turun atau naik? Ternyata nggak turun, ternyata nggak naik, berarti dua-duanya sama. Nah, kalau sama berarti sudah pasti ya ons sama Hg itu sama. Berarti kita lihat angka yang paling besar angka berapa? Angka 4 atau angka 5? Ya, angka 5. Berarti yang paling berat adalah 5 Hg. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Misalkan Ustazah punya 2 timbangan lagi. Yang satu timbangannya ada timbangan terigu lagi. Timbangannya yaitu 20 kg. Ya, timbangannya 20 kg. Terus yang satunya lagi ada 40 ons. Nah,
Kira-kira berapa ya yang paling banyak? Yang paling banyak 40 ons Ustazah, soalnya 40 lebih besar. Salah, tidak seperti itu. Karena kalian bisa lihat di sini satuan beratnya. Di sini ada kilogram, di sini ada ons. Nah, kilogram sama ons itu berbeda ya. Kita buat tangganya. Ada tangga kg, ada tangga ons atau Hg, ya bisa ons bisa Hg, ada DAG dan ada G. Nah, kita lihat kalian mau ubahnya mau ke kilogram atau mau ke ons. Ustazah maunya ke ons aja, nggak usah ke kilogram. Oke, kita ubah ke ons saja. Berarti kita ubahnya yang 20 kilogram. Nah, berapa ons? Berapa ons kira-kira 20 kg ke ons? Turunnya berapa kali? 1 kali, berarti nolnya kita tambahkan 1 atau kali 10. Jadi yang tadinya ada 20, karena turun jadinya kita tambahin nolnya 1. Jadi 200. Nah, kalau ini 40 ons sama dengan berapa ons? Berapa kira-kira? Ya, ternyata sama ya, sudah ons, ya udah berarti jawabannya tetap 40, nggak naik, nggak turun. Nah, sekarang mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah 200. Jadi kalau ditanya timbangan yang paling berat 20 kg atau 40 ons, berarti jawabannya adalah 20 kilogram. Jadi kalian jangan lihat angkanya dulu ya, tapi kalian harus lihat satuan beratnya. Ada kilogram, ada ons, ada gram biasanya yang sering keluar. Oke? Jadi harus hati-hati dalam mengerjakannya. Ini mudah tapi harus hati-hati. Alhamdulillah, video tematik hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi Ustazah dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Amin. Terima kasih ya yang sudah menonton videonya Ustazah, sudah simak videonya Ustazah. Ustazah mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan Ustazah juga minta maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang dari materinya Ustazah. Ustazah mohon maaf ya. Dan kalian harus tetap semangat walaupun kalian masih belajar di rumah, walaupun kalian udah kangen sekolah, pengen belajar di sekolah, tapi kalian harus tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran tematik selanjutnya. Dadah.